Shalom, selamat pagi. Haleluya. Udah nyampe di Apa mana kabar nih, Bro? Koyos? Alhamdulillah. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Pagi Tuhan. ini kita harus terus semangat karena kita umat-umat pemenang. Ya, udah di mana nih ngomong-ngomong, Bro? Hah? Udah di mana? Siapa? Situ udah di mana sekarang? Di hotel lah. Waduh, saya juga di hotel. Aduh, mantep juga ya. Yuk kita Oke. menyembah pujian Tuhan yuk. Kita Oke. puji-pujian yuk. Oke, siap. Aktivitas kita kemudian kita dengarkan Morning Spirit. Siap. Supaya setiap harinya kita selalu terbekali dengan spirit-spirit dan firman Tuhan, karena di dalamnya ada sukacita dan damai sejahtera, Koyos. Ya, betul sekali. Oke, Yuk sebentar. kita. Oke. Ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik. Oh, menang di dalam Tuhan, ku menang di dalam segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami masih dapat bertemu Tuhan, walaupun jarak memisahkan kita Tuhan, tetapi karena ada kasih karunia-Mu Tuhan, ada teknologi yang dapat mempersatukan kami Tuhan, agar kami dapat saling memperkuatkan iman kami Tuhan, hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Engkau pimpin setiap kami Tuhan, Engkau pimpin Pastor Yosua Tuhan yang akan membagikan, men-sharing pengalaman firman Tuhan yang dia alaminya Tuhan. Kau beri Koyos hikmat Tuhan, Kau pakai pikirannya Tuhan, ucapannya Tuhan, hatinya Tuhan, agar apa yang akan di-sharekan Tuhan, akan apa yang akan dibagikannya Tuhan, dapat memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin acara kami ini Tuhan, sampai nanti Tuhan. Kami serahkan segalanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Hari pagi ini kita mau baca dari Wahyu pasal 1. Waduh, kitabnya Wahyu nih. Wahyu. Oke, kita langsung saja kepada Wahyu. Oke. Sudah dapat? Wahyuannya bagus. Oke. Ya. Inilah yang saya renung-renungkan terus setiap waktu, setiap hari, ya. Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Amin. Kita baca ya. Amin. 1, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya
kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala yang telah dilihatnya. Berbahagialah, ayat 3. Coba kita baca bareng-bareng, bro. 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, saya merenungkan di sini kata kalimat terakhir, sebab waktunya sudah dekat. Apa sih yang dimaksud dengan waktunya sudah dekat? Ya, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan dari waktu ke waktu, ya waktunya sudah dekat itu artinya adalah waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan. Nah, waktu Tuhan kalau di dalam Alkitab itu intinya adalah waktu di mana Tuhan pasti akan campur tangan, turun tangan. Oh, berarti selama ini enggak turun tangan? Tidak. Selama ini juga Tuhan campur tangan, tapi manusia tidak menyadari campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dari waktu ke waktu. Banyak orang nggak menyadari bahwa Tuhan selalu campur tangan. Kita merasa bahwa kita seolah-olah bergerak sendiri, berjalan sesuai dengan keinginan, kemauan kita, dan kalau ada apa-apa lalu kita berpikir bahwa ini akibat dampak akibat kelakuan saya. Ya betul memang karena kelakuan, tapi di balik semuanya Tuhan selalu campur tangan. Tapi ada satu hari di mana Tuhan akan benar-benar turun tangan menghadapi manusia dan dunia ini. Ya ibaratnya. Apakah kesabaran Tuhan habis? Ya tidak. Cuma sebentar bro, ada sesuatu yang harus saya kerjakan sedikit ya. Ini apa namanya? Nah, oke. Nah, jadi waktu saya renungkan baik-baik ini, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Ya, dia bukan Allah yang bertindak sembarangan. Betul tidak? Dia bukan Allah yang istilahnya tuh juga masa bodoh. Ya. Dan dia juga bukan Allah yang bertindak tanpa rencana. Ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Coba kita perhatikan tubuh kita. Bagaimana kesempurnaan tubuh kita. Men, dari ujung kepala sampai ujung kaki, men. Mulai dari masuk makanan, masuk udara, dengar suara, masuk ke otak. Bagaimana otak mengendalikan seluruh tubuh kita bersama dengan hati dan organ tubuh yang lainnya. Lalu ada keringat, ada keluaran. Wih, itu kemarin saya merenungkan, nggak usah jauh-jauh, tubuh aja. Itu rumitnya seperti apa, tapi perencanaan Tuhan itu sempurna. Amin. Dan saya percaya apapun yang sekarang kita sedang hadapi, jika kita di dalam Tuhan, jika kita bersama Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan itu sempurna. Dia sangat-sangat detail, walaupun rumit, detail, tapi dia punya tujuan yang sangat luar biasa buat hidup kita semuanya. Persoalannya, kita ada di dalam dia atau tidak. Itu persoalan. Yes. Nah, jadi pagi hari ini yang saya mau katakan, begini saudara. Ya, Tuhan suatu hari, yang pertama, Tuhan selalu campur tangan, hadir dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, amin. Yang kedua, tapi one day Tuhan akan campur tangan secara keseluruhan. Apa yang dimaksud ini? Artinya hari Tuhan. Nah, di mana Tuhan akan campur tangan menghadapi dunia ini yang udah semakin hancur, rusak. Rusak apa, saudara? Bukan rusak soal bicara tubuh kita, pengetahuan kita, bukan. Tapi rusak secara moral, rusak secara karakter, rusak secara kita benar-benar sudah
jauh sekali dari kemuliaan Tuhan. Nah, suatu hari Tuhan akan bertindak. Karena itu, ya firman Tuhan di sini sangat jelas, saudara. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa kepada melalui Yesus Kristus supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Saat ini Yesus sudah tidak di bumi karena dia naik ke surga. Ya, tadi kita nyanyi, haleluya dia bangkit, haleluya dia naik, haleluya dia naik. Roh Kudus turun. Nah, melalui Roh Kudus dalam diri saudara dan saya, dalam diri kita, ya Tuhan menunjukkan apa yang harus segera terjadi. Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan ada di masa lampau kita, Tuhan ada di masa kini, dan Tuhan ada di depan. Karena dia Maha tahu, dia harus menunjukkan kepada hamba-hambanya. Amin. Dan Amin. dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya menyatakan. Sekarang melalui kitab Wahyu ini dinyatakan melalui Yohanes, Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menulis kepada surat ini untuk kita semua, untuk gereja pada waktu itu. Terutama ya, kalau kita baca kitab Wahyu itu ada dua sebetulnya yang bersifat faktual, yaitu satu ditulis untuk gereja di akhir zaman atau di zaman akhir. Yang kedua itu isinya penglihatan. Nah, ini kenapa harus disampaikan? Karena one day Tuhan akan bertindak. Firman Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan tidak akan bertindak tanpa dia tidak memberitahukan kepada hamba-hambanya. Jadi dengan situasi kita pandemi, segala kesulitan, nggak usah takut. Semuanya sudah Tuhan peringatkan, Tuhan sampaikan. Ya, maka itu Yohanes bersaksi. Ya, itu dia saksi. Saksi itu apa? Yang melihat dengan mata kepala sendiri, yang menyaksikan dengan hidupnya. Dan kita sekarang harus menjadi saksi juga. Ya, yang tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala yang dilihatnya, apa yang dilihat oleh Yohanes. Nah, di sini poin penting yang terakhir, saya tutup dengan pernyataan ini. Berbahagialah ia yang membacakan, baca firman, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Tuhan tidak akan lepas tangan, tidak akan membiarkan begitu saja. Tidak juga sembarangan tanpa rencana, dan tidak juga cuek. Dia bertindak dalam waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Akan ada waktu Tuhan bertindak. Persoalannya, di mana posisi kita? Persoalannya itu. Kalau saudara dan saya mau ada di dalam waktu Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakan, yang mendengarkan, dan yang menurutinya. Kita harus mempersiapkan hidup kita. Seperti anak sekolah nih, kalau mau ujian, ada apa namanya? Kisi. Betul? Dengan kisi itu dia belajar supaya dia lulus ujian. Nah, saudara, Tuhan sudah kasih kisi-kisinya. Ada di mana kisi-kisinya? Di firman Tuhan. Kita tinggal baca, renungkan, lakukan. Pasti. Katakan pasti. 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 Waktu Tuhan yang terbaik. Yang terbaik. Amin. Tuhan pasti yang terbaik. Walau ada dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya
pasti yang terbaik. Oke, men. Selamat Kristus. Mantap, Kita bahas. luar biasa. Amin. Wah, ini luar biasa banget nih hari ini firman Tuhan yang di-sharingkan. Ada satu hal nih Koyos yang saya tangkap nih Yes. dari Wahyu 1 ayat 3 Yes. yang berbunyi, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan Ya. kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Ya. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya semua nih Koyos. Betul. Iya kan? Firman Tuhan kita sudah pegang kan? Ya, betul. Tapi kebanyakan orang hanya mendengar saja nih Koyos. Ya, itu dia. Padahal di sini kan sudah dituliskan nih, berbahagialah ia membacakan dan mereka yang mendengarkan, bukan hanya sekedar membaca dan mendengarkan. Nah, kalau saya lihat di The Passion Translate-nya nih Koyos, ini lebih dalam lagi nih Koyos. Yes. Dia bilang a joyous blessing rests upon the one who reads this message and upon those who hear and embrace the words of his purpose. For the appointed time is in your hand. Nah, dia bilang suatu berkat yang mengembirakan terletak pada orang yang membaca pesan ini dan bagi mereka yang mendengar dan merangkul perkataan nubuat ini. Merangkul, Koyos, bukan hanya mendengar tapi merangkul perkataan ini. Ya, betul. Karena waktu yang ditentukan ada di tangan Anda. Ya. Di Passion Translation ini lebih jelas bukan hanya mendengar atau membaca, tetapi membaca dan merangkul pendengaran itu. Berarti kan kalau merangkul kita menggauli menghidupkan gitu kan, bukan hanya sekedar mendengar gitu. Dan yang terakhir itu waktu yang ditentukan ada di tangan Anda sebenarnya. Kalau di Indonesianya kan tadi kan dibilang sebab waktunya sudah dekat kan? Ya. Betul. Nah, kalau di Passion Translation itu lebih jelas karena waktunya itu ada di tangan Anda. Jadi seringkali orang itu tahu firman Tuhan, banyak mendengar firman Tuhan, sudah ada di tangannya, tetapi dia susah untuk melakukan, Koyos. Oke. Itu dia soalannya. Itu gimana itu, Koyos? Saya pribadi pun kadang-kadang seperti itu, Pak Yos. Makanya saya terus belajar. Itu adalah sikap yang benar. Ya. Kurang kenceng, Pak Yos, suaranya. Sorry. Itu adalah sikap yang benar. Itu adalah sikap yang benar ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang bukan introspeksi, evaluasi. Kok ini saya udah tahu, udah dengar, tapi kok sulit melakukan. Nah, sikap yang benar adalah, wah saya harus belajar lagi, saya harus temukan, saya harus cari. Bukannya merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih bisa karena pengalaman. Berapa banyak orang ketika dia pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan, ya, dia sudah merasa dirinya sempurna, bro. Dia menganggap orang lain yang belum mengalami itu seperti, wih, jauh levelnya sama saya gitu. Nah, siapapun kita, ya, saya ketemu ada 2-3 hamba Tuhan, cuman hitungan jari tangan, yang dia menyadari kehebatan hidup dirinya, tapi dia selalu berkata bahwa, ayo saudara, kita belajar sama-sama. Saya juga sedang belajar. Seperti itu. Nah, kalau bagaimana itu? Kenapa begitu? Kok udah tahu tapi susah untuk melakukan? Nah, itu nanti kita bahas di
pertemuan yang berikutnya aja, bro, karena waktu kita kan Yes. terbatas. Tapi poinnya pagi hari ini yang kita ingin tekan ini buat kita semua, ya nggak, bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan. Ya. Dia pasti selalu campur tangan. Masalahnya saudara dan saya mau nggak Tuhan campur tangan? Mau nggak? Itu masalahnya. Nah, masalahnya kita seringkali berpikir mau, tapi itu hanya di perasaan, pikiran, dan tindakan. Di mulut saja. Maaf, maksud saya di mulut saja. Tapi tidak pada di tindakannya. Nah, itu persoalannya. Tindakannya nggak ada ya. Itu yang nanti kita akan bahas di kemudian hari. Kenapa banyak orang Kristen seperti itu? Yes. Mantap. Mantap. Pagi hari ini, temukan spirit bersama Tuhan di dalam Morning Star. Amin. Bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan. Dia campur tangan dalam hidupmu. Dia ingin membawa engkau kepada kemuliaannya. Sekarang, Amin. Kita baca, renungkan, dan turuti apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka engkau dan saya akan berbahagia selama-lamanya. Amin. Yang percaya katakan? Amin. Haleluya. Itu deh, bro, yang closing, bro. Kalian doa singkat untuk teman-teman kita, ya. Oke, mari kita tutup Morning Spirit ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat mendengar sesuatu hal yang baik Tuhan. Suatu hal yang akan kami lakukan Tuhan. Kiranya apa yang telah kami terima Tuhan, dari pendengaran kami Tuhan, dari penglihatan kami Tuhan, dari pengetahuan kami Tuhan, yang berasal dari Engkau Tuhan, itu dapat kami lakukan Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar Tuhan, bukan hanya sekedar tahu Tuhan dengan pengetahuan kami Tuhan, tetapi kami mau melakukan kebenaran terus akan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami pada hari ini Tuhan, berkati juga teman-teman yang menonton YouTube kami Tuhan, kiranya mereka juga diberkati dengan apa yang kami sharingkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk Pak Wi Tuhan, berkati Pak Wi Tuhan, beri dia kekuatan Tuhan, dia damai sejahtera Tuhan, beri dia sukacita Tuhan, yang daripada-Mu Tuhan. Biarkan Engkau ada dan hadir di dalam Pak Wi Tuhan. Engkau terus pimpin Pak Wi Tuhan, agar dapat melakukan, membagikan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar mau melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kau jauhi kami dari segala bahaya Tuhan, dari segala cobaan Tuhan yang ingin mengganggu kami Tuhan. Kami tolak semua dengan darah-Mu Tuhan. Kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu saja Tuhan, yang berjalan sama kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup pembicaraan kami Tuhan pada pagi ini Tuhan, Morning Spirit kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang terbaik, walau kadang di mengerti lewati Ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Bro, puji Tuhan. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati.